SMP, SMU, sama perguruan tinggi. Itu Ibu pindahkan datanya ke Microsoft Word, gitu kan. Ibu masukkan ke laporan penelitian. Bentuknya adalah tabel, tapi kalau misalnya adik-adik mau bukan tabel, ya boleh, terserah dosen pembimbingnya maunya seperti apa gitu ya. Tapi biasanya seringnya kalau di Kesmas itu bentuknya adalah dalam bentuk tabel gitu. Jadi ya seperti biasa ya, dibikin dulu judul tabelnya, nomor tabelnya gitu ya kan, baru dipindahkan isi yang di output tadi. Misalnya tadi kan pendidikannya ada SD ya kan, SMP, SMU, perguruan tinggi. Terus jumlahnya ya kan tadi di sini kan SD 10, SMP 11, SMA 16, perguruan tinggi 13, itu dimasukkan semua ke sini. Terus persentasenya juga sama nih 20% ya kan, 22% ya kan, 32% sama 25%. Masukkan, setelah itu di bawah tabel itu dikasih tulisan gitu. Jadi kalau di sini Ibu mengatakan ngata-ngatain ya, bukan ngata-ngatain sih ya, menarasikannya. Menarasikan apa yang ada di tabel itu seperti ini. Distribusi tingkat pendidikan responden itu hampir merata untuk masing-masing tingkat pendidikan. Kenapa Ibu katakan hampir merata? Ya karena di sini kita bisa lihat yang SD ada 10 orang, yang SMP ada 11 orang, yang SMA ada 16 orang, yang perguruan tinggi ada 13 orang. Ini secara angka nggak jauh berbeda ya kan, makanya Ibu bisa menyebutkan di sini adalah distribusi tingkat pendidikan respondennya hampir merata. Lain halnya kalau misalnya ternyata di data Ibu yang SD misalnya hanya ada 5 orang, yang SMP misalnya ada 30 orang, yang SMA cuma 1 orang, yang perguruan tinggi nggak ada gitu. Nah, itu Ibu tidak bisa menarasikan distribusi tingkat pendidikan respondennya hampir merata, karena beda banget kan, ada yang 5, ada yang 30 gitu kan, ada yang cuma 1 gitu. Nah, lalu Ibu menarasikan lagi paling banyak itu responden berpendidikan SMA, yaitu 16 orang ya kan. 16 orang nih ya kan, persentasenya adalah 32%. Jadi sebutkan dulu jumlah realnya, baru dalam kurung dikasih persentasenya gitu kan. Sedangkan untuk pendidikan SD, SMP, dan perguruan tinggi itu masing-masing 20%, 22% sama 26% gitu ya. Jadi itu cara menarasikan, tapi ini cara menarasikan tuh beda-beda ya kan, setiap dosen tuh punya preferensinya masing-masing. Nanti monggo adik-adik ikut saja dengan saran dari dosennya mau seperti apa gitu. Kalau dari Ibu seperti ini gitu ya. Oke, kita sudah selesai menganalisis satu variabel data kategori. Sekarang kita akan latihan gimana sih Bu caranya kalau kita mau analisis univariate data kategori tapi variabelnya lebih dari satu gitu. Jadi coba nih Ibu mau adik-adik kesadaran sendiri, coba siapa yang menjadi volunteer untuk mempraktikkan SPSS ini berdasarkan slide nomor 19. Nanti Ibu kasih tambahan nilai. Tadi Devi sama Gina udah Ibu kasih tambahan nilai. Yang lainnya mungkin ada yang mau? Siapa? Silakan menunjuk diri sendiri. Ayo, masa kalah sama kelas SD loh. Kelas B tadi mereka pada antusias loh. Masa kelas A kalah sama kelas B? Ayo, siapa yang mau jadi volunteer? Saya izin presentasi. Iya, siapa ini? Kalau boleh tahu? Aulia, Bu. Oke, Aulia. Aulia nanti akan dipandu sama temennya nih. Sekarang siapa yang mau membantu Aulia untuk memandu, membacakan langkah-langkahnya di PowerPoint Ibu? Ayo, siapa? Yuk, siapa yuk? Siapa yang mau yuk? Nanti Ibu kasih tambahan nilai. Saya, Bu. Ya, siapa ini? Dia Retno. Siapa, maaf? Dia Retno, Ibu. Ya, Retno, oke. Coba sekarang Aulia presentingkan SPSS-nya, nanti dia Retno yang membacakan langkah-langkahnya di PowerPoint ya, itu dari slide 19 sampai dengan slide nomor 21. Ya, pelan-pelan aja ya, nggak usah buru-buru. Kita tunggu Aulia mempresentkan SPSS-nya dulu ya.
Apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Sudah, Aulia, monggo sekarang Dik Retno yang memandu De Aulia. Ya, baik, Bu. Aulia, yang pertama, dari menu utama SPSS, pilih Analyze. Kemudian, deskriptif statistik. Selanjutnya, pilih frekuensi. Terus, variabel apa aja yang dimasukin? Sorot variabel debit, Oh, pendidikan udah. Terus, kerja, kerja coba mana? Aulia. Di atas deh kayaknya kerja tuh. Tuh, status pekerjaan. Oke, terus habis dan itu umur grup. umur grup di bawah coba, umur yang 30. Ke bawah, paling bawah. Nah, itu umur 30. Terus, Setelah dimasukkan ke kotak variabel S, aktifkan display frekuensi tabel. oke, sudah. Terus, Lalu, klik kotak chart, chart. Coba lihat chart mana. Terus, pilih bar pada chart type, udah. Terus, kemudian pilih percentage pada chart values. terus, Di continue. terus, Oke. Ya. terus. Ya, coba dibesarkan Aulia outputnya. Ini Aulia pakai SPSS berapa deh kalau boleh tahu? SPSS 20-an, Bu, kalau nggak salah. Ya, 20 berapa? Tadi yang anak-anak B 26 loh bahkan. Ibu aja masih pakai yang 20. 25 kayaknya, Bu. Oke. Coba, nah sekarang tadi kan Ibu sudah sedikit menjelaskan ya kan tentang output yang tingkat pendidikan. Coba mungkin yang lain nih thank you ya tadi ya dia ya. Aulia nggak pas stay di sini ya, apa namanya, outputnya. Coba yang lain bisa nggak membaca outputnya ini sama seperti tadi yang pas analisis univariat data kategorik tapi cuma satu variabel. Nanti Ibu kasih tambahan nilai. Coba siapa yang bisa? Yang mau coba nggak apa-apa, jangan takut salah, nggak akan Ibu marahin. Yuk, siapa yuk yang mau bersuara yuk? Selain Devi Ayu, Gina, sama Dia Retno dan Aulia. Yuk, siapa yuk yang mau bersuara? Membacakan outputnya ini gampang loh ini loh. Ayo, siapa yang mau? Ibu, Ya, Ibu izin membacakan hasil output. oke. Dengan siapa ini? Dian, Bu. Dian siapa? Dian Fajarwati. Oke, Dian Fajarwati, monggo coba Dian untuk yang output yang status pekerjaan Ibu ya. Coba Aulia, Dek, tolong ke bawah sedikit. Yang status pekerjaan Ibu coba ke atas dikit ya. Monggo, Dian. Jadi hasil dari analisis tadi, status pekerjaan Ibu yang kerja itu jumlahnya ada 25 orang. Terus yang tidak kerja itu ada 25. Di totalnya ada 50. Nah, presentasinya buat responden yang bekerja itu 50. Terus yang presentase tidak bekerja itu ada 50. Jadi totalnya ada 100%. Nah, presentase yang bekerja 50%, sehingga totalnya 100%. Kemudian untuk kumulatif presentasenya itu yang kerja kan jumlahnya yang kerja ada itu jadinya 50%. Terus
buat yang tidak kerja berarti total dari yang kerja tadi 50 ditambah yang tidak kerja 50, jadi totalnya 100%. Seperti itu, Bu. Oke. Thank you ya Dian ya. Apa yang disampaikan oleh Dian tadi sudah sudah benar. Sekarang coba yang variabel umur 30. Ada yang mau mencoba menarasikan, membaca outputnya? Yuk, siapa yuk? Selain Devi Ayu, selain Gina, selain Aulia, selain Dia Retno, sama selain Dian Fajarwati yuk. Ini yang cowok-cowoknya tidak mau bersuara, Rifki dan juga Radi. Padahal kalau di kelas Radi ini termasuknya sering ngomong loh. Kok di Google Meet jadi pendiam Radi? Yuk, siapa yuk yang mau ini membaca juga? Nanti Ibu catat namanya, Ibu pertimbangkan nanti untuk menambahkan nilai di UAS-nya. Yuk, siapa yang mau? Ibu izin mau Siapa itu? bacain. Iya, Sela. siapa itu? Oh, Sela. Sela Oke, Sri Sela, Ayuni. silakan Sela coba yang variabel umur 30 ya. Iya. Ya, monggo Nah, Sela. untuk valid umur di atas 30 tahun itu frekuensinya ada 10, sedangkan yang kurang dari sama dengan 30 tahun itu ada 40, sehingga totalnya itu 50, yang apabila dipresentasiinnya itu jadi 100%. Kemudian, persentase yang lebih dari 30 tahun itu ada 20%, sedangkan persentase yang kurang dari 30 tahun itu ada 80%. Valid persennya pada umur lebih dari 30 tahun itu 20%, pada umur kurang dari sama dengan 30 tahun itu 80%, yang totalnya itu sama dengan 100%, sedangkan kumulatif persennya itu di atas 30 tahun 20%, kurang dari sama dengan 30 tahun itu 100%. Seperti Oke. itu. Iya, oke. Thank you, Sela. Udah bagus ya apa yang disampaikan oleh Sela sama Dian Fajarwati tadi ya. Nah, jadi kenapa sih ibu itu eh meminta adik-adik untuk apa ya, menampilkan sendiri, ya kan, terus mencoba membaca gitu kan outputnya, karena biar nanti di luar perkuliahan ini, kalau misalnya ada yang masih nggak mudeng gitu ya kan, ada yang masih nggak paham, nggak langsung nanya ibu, tapi nanya ke temennya yang tadi bisa menjelaskan gitu. Jadi ya, itu ya tujuan ibu ya, jadi jangan malu-malu gitu kan, toh ibu Aisyah juga tidak menyalahkan dan juga nggak marah gitu ya kan sama kalian gitu ya. Jadi itu tadi sudah dijelaskan sama ibu, ya kan, caranya menganalisis, ya kan, yang cuma satu variabel doang sampai yang ini tadi tiga variabel, yaitu variabel pekerjaan, pendidikan, sama umur. Oke, Aulia, thank you. Bisa di stop presentingnya Aulia. Ibu mau menampilkan kembali PowerPoint-nya Ibu. Sekarang kita balik lagi ke PowerPoint kita ya, ke materi kita. Sudah terlihat ya? Sekarang tadi kan kita sudah menganalisis, ya kan? Sudah tahu gimana cara menganalisisnya, gimana cara membaca outputnya, gitu kan? Nah, sekarang data-data tadi itu tidak akan ada gunanya kalau tidak dilampirkan, tidak dimasukkan atau tidak disajikan ke laporan penelitian, entah laporan PBL adik-adik atau mungkin laporan di skripsinya adik-adik gitu ya. Nah, jadi ini, kalau tadi cuman satu variabel kan enak ya, singkat ya, cuman kayak gini doang nih, ya kan, tabelnya. Nah, kalau misalnya ada lebih dari 3 variabel, dalam contoh kasus kita adalah variabel pendidikan, terus status pekerjaan, sama umur, itu berarti harus dibikin semua, harus disajikan semua gitu ya kan. Misalnya tadi yang tingkat pendidikannya SD ada frekuensinya ada 10 orang ya kan, persentasenya ternyata di SPSS tadi ada 20 gitu ya kan. Begitu pula dengan SMP, SMA, sama perguruan tinggi. Ini kita tinggal cocokkan saja dengan yang di SPSS. Yang kedua, lanjut kita bikin subbabnya nih, status pekerjaan. Misalnya yang bekerja tadi ada 25 orang ya kan, persentasenya 50%.
Yang tidak bekerja juga sama, ya kan, ada 25 orang dan persentasenya ada 50%. Nah, yang umur nih mau ngada-ngada ini ya, maksudnya data yang apa namanya beda gitu ya dengan yang tadi di output. Misalnya, kalau yang di output tadi kan yang kurang dari 30 tahun ada berapa gitu ya kan ditulis di sini. Yang lebih dari 30 tahun berapa ditulis di sini. Terus persentasenya gitu ya. Intinya di tabel ini kita hanya memindahkan angka-angka yang ada di outputnya tadi itu, ya kan? Sama kayak yang tadi, yang cuma satu variabel, kita kan perlu menarasikan, ya kan? Nah, yang 3 variabel pun perlu kita narasikan, dan dinarasikannya pun satu-satu gitu. Jadi misalnya yang pertama, tingkat pendidikan, berarti kan yang paling banyak responden berpendidikan SMA, yaitu tingkat 16 orang atau dalam kurung 32%. Sedangkan untuk pendidikan SD, terus SMP, dan perguruan tinggi itu adalah 20%, 22%, dan 26%. Nah, ini kembali lagi ke kemauan dosen adik-adik ya. Nanti kan adik-adik PBL, skripsi kan punya dosen pembimbing. Misalnya dosen pembimbingnya minta, ini mana jumlah realnya gitu ya, tinggal ditambahkan saja. Misalnya yang SD tadi 10 orang, 10 dalam kurung misalnya 20% gitu ya, dan seterusnya. Kalau ibu sih seperti ini gitu ya kan. Uh, yang kedua, itu kita juga menarasikan yang variabel status pekerjaan gitu kan. Nah, karena di sini yang bekerja sama tidak bekerja sama persentasenya ya kan 50% 50%, maka ibu bilangnya gini, distribusi status pekerjaan responden itu merata untuk setiap kategori ya kan, di mana responden yang bekerja dan tidak bekerja itu sebesar 50%. Nah, itu cara menarasikan untuk variabel status pekerjaan. Yang terakhir adalah umur gitu. Jadi misalnya di sini ibu bilang, berdasarkan umur yang paling banyak responden berusia 20 sampai 30 tahun gitu ya kan. Karena ada 33 orang dalam kurung 66% gitu ya kan. Sedangkan responden yang berusia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 30 tahun itu masing-masing sebesar 14% dan 20% gitu. Jadi untuk cara menarasikannya, untuk cara menyajikannya itu sebenarnya bebas ya adik-adik. Tidak ada aturan yang saklek, tapi yang penting apa yang adik-adik interpretasikan di sini, angkanya, datanya sesuai dengan yang di tabel gitu. Jadi ya cuman kayak gitu aja untuk analisis bivariat data kategori. Monggo adik-adik kalau misalnya ada yang ditanyakan, masih ada waktu, kira-kira mau nanya apa gitu. Boleh? Kira-kira ada yang ditanyakan nggak terkait analisis bivariat data kategori? Gampang kan? Langkah-langkahnya nggak susah gitu ya kan? Nanti akan lebih susah kalau misalnya analisis multivariat. Analisis bivariat sih nggak terlalu susah, tapi kalau multivariat ya lumayan susah gitu. Dan itu nanti akan adik-adik pakai untuk PBL. Jadi ya siap-siap aja belajar gitu ya. Yang ini juga jangan dilupain gitu, karena pasti akan kepake sama adik-adik. Gitu. Jadi gimana? Ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Ibu izin bertanya, Ya, gimana? di yang tabel, bukan tabel, di diagramnya itu kan ada persen. Nah, persennya ini itu dari data total atau dari data yang valid ya, Bu? Misalnya nih, misalnya di yang ini ya, di output ibu nih ya, yang di slide nomor 24 ya. Kayak gini kan yang ditanyakan kan, persen yang di diagram ini kan maksudnya atau di tabel? Iya, yang di sini, Bu. Iya, benar. Jadi, ini sebenarnya sama aja kayak yang di tabel ini, yang lain tadi siapa ya, maaf? Aan, Bu. Oke, Aan. Jadi nih, Aan, sebenarnya yang di diagram ini sama aja dengan yang di output ini gitu. Jadi misalnya di sini diagram ibu, di sini tentang pendidikan formal ibu menyusui, ya kan? Nah, kita lihat di output yang di tabel yang pendidikan formal. Ini kan. Nah, yang di diagram ini sebenarnya sama aja kayak yang di tabel ini. Kita bisa lihat misalnya yang di SD ada 20% ya kan, ada persentasenya ada 20% ya kan. Maka sama kayak di tabel, oh ternyata yang pendidikan perkebunan SD ada 20% ya kan dari total responden. Terus yang SMP, kalau di sini kan tadi ada 22% ya kan, maka sama di diagram juga.
di sini SMP kan ini agak sedikit tinggi dari 20 ya kan? Ya sekitar 22% lah ya. Nah, berarti SMP ada 22%. Yang SMA juga sama, tadi kan ada 32% ya kan? Maka di sini ya 32% ya kan? Di atas dari 30 ya kan? Lalu yang perguruan tinggi juga sama ya kan? Tadi yang perguruan tinggi di sini ada 26% ya kan? Maka yang di diagram juga sama, ini kan 20 lebih dikit mendekati 30 ya, sekitar 26% gitu Aan. Sampai di sini paham? Iya Bu. Kalau yang antara total persen sama yang total persen yang valid persennya itu beda. Nah, itu yang dipakai data yang di persen atau yang di valid persennya, Bu? Hampir Ibu temui ya, sepanjang Ibu ngajar, sepengalaman Ibu ngolah data di SPSS, biasanya persen sama valid persen nggak pernah beda sih angkanya. Gitu. Jadi ya yang dipakai sebenarnya persen ini ya kan? Gitu. Tapi sebenarnya valid persen sama persennya sama aja gitu, karena biasanya angkanya nggak akan berbeda gitu. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Yang lainnya ada yang ditanyakan? Kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan, ya sudah kita akhiri perkuliahan pada hari ini. Yang belum absen, monggo bisa absen ya, karena absennya dibuka sampai jam 14.40. Di sini yang belum absen ada Lintang Nur Ardiah, sama udah Lintang doang. Nanti ini Gina ya, tolong diingatkan Lintangnya ya, untuk absen di Eldiru. Terus Ibu minta maaf kalau misalnya Ibu terlalu cepat ngajarnya.